Halo teman-teman semua, kali ini saya akan ngobrol bareng salah satu dosen saya dulu waktu kuliah. Kita akan menceritakan perihal skripsi, ya, karena banyak sekali teman-teman yang kesulitan nulis skripsi dan terutama skripsi yang bagus belum tentu ujian skripsi duluan. Nah, ini seperti apa nanti kita akan coba ngobrol dengan beliau. Oke? Halo, halo. Halo Bu Ani. Sehat-sehat ya Mas ya. Alhamdulillah sehat Bu. Lama ya nggak berjumpa. Iya, udah lama banget gak ketemu. Untuk YouTube, kan saya bikin YouTube buat belajar teman-teman mahasiswa dan ya siapa yang nonton aja gitu. Oh gitu. Ah, Aduh tahu ah. gitu dandan ya. Gak apa-apa lah gitu aja. Nggak apa-apa. Nah ini rencana tuh di yang sama Bu Hani ini saya ingin mengupas tentang skripsi yang bagus itu kadang belum tentu ujian skripsi duluan. Benar nggak sih Bu? Skripsi yang bagus Kita itu kadang belum belum tentu ujian tentu skripsi. duluan. Kalau kita ngomongin level skripsi ya Bu ya, Iya. nah, itu skripsi yang bagus, apakah belum tentu ujian skripsi duluan? Bagus kualitasnya mungkin dari sisi kalimatnya bagus, dari sisi metodologinya pas gitu. Menurut Bu Hani, apakah selama ini belum tentu dia akan maju lebih dulu dengan skripsi yang di bawahnya, kualitas di bawahnya? Oh, yang itu ya. Kan setiap skripsi itu kan memiliki topik ya, memiliki metode penelitian Ya, tersendiri ya. Jadi ya. kalau kita melihat apakah ini layak maju atau tidak, itu kan mestinya kita lihat indikator-indikatornya ya. Misalnya kalau dia penelitian kualitatif, nah siapa saja sih respondennya, apakah ada triangulasi sumber data, kayak gitu. Kemudian juga kita lihat teori apa yang mengcapture dia melakukan pembahasannya itu, ya kan? Pembahasan itu kan melihat dari tujuan penelitiannya. Kemudian juga kalau penelitian kualitatif itu kan kalau kita udah buat outline penelitian, outline itu bab 1 sampai bab 3, itu kan itu belum tentu sudah fix gitu loh Mas. Ya, Karena kan ya. itu baru 25% kalau kualitatif, ya kan? Tapi kalau kuantitatif kita bikin outline penelitian yaitu bab 1 sampai bab 3 itu sudah 75%, karena kan Ya. apa namanya, kayak dia itu menguji ulang untuk apa namanya, unit berbeda, apakah hipotesisnya itu Terbukti ya. kembali iya terbukti gitu. Dan kan modelnya itu kan sudah ada kan, karena Ya. apa model penelitiannya sudah terbentuk. Tapi kalau yang metode kualitatif itu kan model penelitiannya belum ini Mas, belum terbentuk kan. Iya, Jadi iya malah benar. malah itu bangun model. Nah, untuk Hmm. membangun modelnya itu kan akan muncul variabel-variabel baru atau konsep baru atau bahkan teori baru gitu. Iya, iya. Itulah yang apa membuat penelitian dengan metode kualitatif itu lebih lebih ya baru yang nanti pada akhirnya teori baru itu bisa diuji dengan metode kuantitatif Iya, gitu. iya benar. Eh Iya. ya itu dari sisi ini ya Bu ya, penelitiannya ya apa indikator maksudnya tadi kan dari sisi penelitian kualitatif itu kayak apa gini ya. Tapi kalau dari sisi saya pengen bahas ini yang subjektivitas pembimbing Bu. Dalam membimbing kan kadang ada pembimbing yang dia itu sebenarnya nggak perlu bagus-bagus amat tapi bisa ujian gitu loh Bu. Ada nggak sih ya gitu? Oh, subjektivitas ya pasti ada, Mas. Nah, Apa namanya, setiap orang itu kan memiliki dasar keilmuan yang berbeda-beda ya. Ada hmm, orang yang misalnya, apa namanya, cukup menggunakan kan konsep membangun konsep itu kan ada dengan grand theory, middle theory, ya kan? ya, Dan ya. ada yang teori-teori dasar. Nah, kadang-kadang beberapa beberapa peneliti itu nggak menggunakan grand theory, hanya teori-teori dasarnya aja gitu loh. Di dalam
meng-capture sebuah persoalan penelitian gitu. Iya, Namun iya. ada juga beberapa peneliti yang maunya grand teorinya gitu loh, maunya grand teorinya. Jadi Dalam ya berarti ya. bahasanya luas. Ya, Iya, kayak gitu. Iya, iya. gitu. Makanya Kayak kadang, misalnya kayak aku uh, social entrepreneurship kan. Nah, social entrepreneurship itu kan konsep dasarnya. Nah, social entrepreneurship itu mau aku potret dari sisi teori apa? Kan ada banyak teori kan, Mas. ya, Ada ya. teori stakeholder, teori RBV, teori corporate sustainability, ya kan? Teori kontingensi, ya kan? Nah, teori institusional juga bisa kayak gitu. Nah, kalau kita mengkacut dengan teori-teori itu nanti pembahasannya juga harus nyambung dengan teori itu kayak gitu loh. Jadi tapi beberapa peneliti itu udah cukup stakeholder social entrepreneurship aja kayak gitu, atau perbedaan antara social entrepreneurship dan commercial entrepreneurship kayak gitu, tapi nggak ada grand teorinya gitu loh. Itu yang kadang-kadang miss-nya di situ Iya, gitu. iya. Untuk level S1 sih sebenarnya ya mungkin cukup dari seputar konsep-konsep dan teori-teori yang mendasari ya. Tapi kan kadang Iya, betul, betul. kadang ada satu anak atau mahasiswa yang mungkin iri dengan teman lain loh, kok teman lainnya sudah bisa ujian, padahal mungkin skripsinya simpel banget. Nah gitu, sebenarnya kita menyikapinya gimana sih Bu? Kalau menyikapi subjektivitas pembimbing gitu, terutama kalau dalam level skripsi ya gitu. Iya, dalam level skripsi ya. Kalau menurut aku sih tergantung kemampuan anak tersebut ya. Jadi kalau kemampuan anak tersebut bisa nggak membangun sebuah konsep atau nalar berpikir di mana dia tuh bisa memotret suatu permasalahan tuh dari banyak teori yang dia baca dari jurnal-jurnal sebelumnya. Tapi kalau misalnya kemampuan anak itu ya kadang-kadang itu ada kalanya tergantung jurnal apa yang kita baca yang menjadi rekomendasi kita gitu kan. Ya, ya. Misalnya kayak penelitian saya tadi, sebetulnya kalau saya membacanya teori institusional untuk meng-capture social entrepreneurship, ya akhirnya saya melulu pada pembahasan itu gitu loh. Padahal ada banyak teori yang lain, tapi kan saya nggak baca gitu loh. Ya, kebetulan saya nggak baca gitu loh. Padahal ada banyak teori untuk meng-capture social entrepreneurship kayak gitu. Nah, kayak gitu. Dan akhirnya kan berarti balik-baliknya kan tergantung jurnal apa yang dia baca kan, untuk bisa membahas penelitiannya dia kan. Dan kemudian juga tingkat analisa seorang murid atau mahasiswa itu kan beda-beda kan, Mas. Ada orang yang memiliki level analitik sebesar A, tapi ada yang A itu tuh agak sulit bagi dia untuk mencapainya. Dia cuma bisanya levelnya B kayak gitu kan. Karena kan kadang ada beberapa hal yang perlu kita pahami dalam level analytical seseorang ya. Pertama kan dia cuma mengetahui aja. Kedua, dia setelah mengetahui dia tuh bisa klasifikasikan ya. Ketiga, dia bisa menganalisis. Itu levelnya lebih tinggi lagi. Keempat, dia tuh bisa mensintesis. Nah, kalau di anak itu memiliki level mensintesis, itu tuh berarti dia tuh udah bagus banget Mas level ininya. Level berpikirnya, iya. Jadi dia tuh bisa merasionalisasi, membuat teori baru gitu. Oh, berarti kalau begini maka begini. Oh, seperti itu. Jadi akhirnya dia bisa bikin kayak novelty gitu loh. Nah, tapi kalau level S1 tuh kan nggak sampai segitunya ya. Kita bisa sampai level analitik ya, dia tuh udah bagus gitu loh. Kalau levelnya S2, S3 kan sampai mensintesa kan, akhirnya gimana kok bisa seperti itu? Akhirnya blueprint-nya kan lebih luas lagi, lebih bisa membangun teori baru gitu loh. Jadi kalau S1 menurutku kita harus bisa melihat takaran anak itu ya, anak ini bisa digiring ke level ini nggak analitik atau level sintesis gitu loh. Kalau udah level sintesis memang itu novelty penelitian gitu, memunculkan penelitian baru, model-model baru gitu. Iya. Nah, menarik ini ada tadi tingkatannya adalah memahami, analisis, lalu sintesis tadi ya. Memahami, mengklasifikasi, analisis, kemudian sintesis. Iya. Oke, jadi memang paling tinggi adalah sintesis, kita bisa mempertemukan antara satu teori lain gitu ya, menghubungkan ada celah kita masuk gitu kan. Betul. Nah, menurut Bu Hani kalau kita sebagai seorang mahasiswa yang memang nantinya ingin jadi dosen itu tips-tips apa yang harus kita bangun dari sekarang, mungkin dari mahasiswa S1 yang pengen jadi dosen gitu ya.
supaya bisa sampai ke level sintesis. Nah, kebiasaan-kebiasaan apa yang bisa dibangun gitu ya. dibangun, dibiasakan Oh, setiap iya, hari betul. supaya bisa ke situ? Oh iya, Hmm. yang pertama sih banyak membaca jurnal ya, jurnal Ya. apa yang kira-kira apa namanya memunculkan banyak sekali alur apa ya alur itu kayak gaya selingkung gitu loh, gaya Hmm. selingkung di dalam dia menulis gitu ya. Hmm. Kadang-kadang kan ada jurnal yang bentuknya itu apa namanya tanpa ini kan Mas, tanpa bab 2, tanpa telah Hmm. teoritis, tiba-tiba dari pendahuluan langsung Langsung metode, praktikan. langsung Hmm. pembahasan kayak gitu kan. Nah, Hmm. itu kan ada yang seperti itu. Tapi ada juga jurnal-jurnal yang apa namanya harus pakai telah teoritis, kemudian harus apa ya namanya teori-teori yang apa namanya berhubungan itu dimasukkan di situ dari grand theory, middle theory. Tapi ada juga jurnal-jurnal yang apa ya namanya gaya selingkungnya itu kayak model hipotesis tiba-tiba sudah di awal gitu loh, di pendahuluan gitu. Ada juga yang Hmm. seperti itu. Gaya Jadi selingkung itu, maaf, gaya selingkung itu berarti style nulisnya ya, Bu ya? iya, kayak style Oh, nulisnya. Karena oh setiap gitu. jurnal tuh kan punya apa ya namanya cara-cara menulis yang berbeda-beda. Kayak Hmm. template-nya gitulah Mas, model Ya, mudahnya. Nah, ya, nah ya. kalau pengen apa namanya mahasiswanya itu pengen bisa apa namanya lebih lebih berwarna ya cara dia menulis tuh memang baca jurnal-jurnal. Misalnya kalau Elsevier itu tuh modelnya seperti apa kayak gitu kan. Hmm. Elsevier tuh juga kan banyak kan jurnal-jurnalnya di dalamnya kan. Nah, itu Hmm. kan juga berbeda-beda kan. Hmm. Apa nah cara penulisannya Thomson seperti apa kayak gitu kan. Hmm. Kemudian ProQuest jurnalnya seperti apa kayak gitu. Nah, Hmm. jadi dengan membaca seperti itu menurut saya kita semakin kaya gitu loh. Apa Hmm. kebetulan saya juga waktu ini menulis untuk jurnal itu juga oh ternyata maunya seperti ini ya jurnalnya ini template-nya Hmm. ini. Akhirnya saya malah belajar gitu loh. Oh ternyata Hmm. dari penulisan itu model penelitian itu bisa dimasukkan ke misalnya diskusi penelitian. Ya. Kan ada kan yang di pembahasan setelah itu ada diskusi kan baru kan Hmm. penutup kan. Nah diskusi itu adalah apa model baru yang terbentuk dari pembahasannya itu. Tetapi Hmm. ada juga apa diskusi nggak perlu tiba-tiba dia masuk ke pembahasannya saja kan gitu kan ada ini Hmm. ada apa ya gaya penulisan atau gaya selingkuh yang beda-beda Berbeda. gitu. Oh Jadi gitu. menurutku kalau pengen apa mahasiswanya itu pengen uh, ini lebih tahu bagaimana menulis yang bagus, memang harus lebih banyak ini sih Baca. searching, memahami Hmm. jurnal yang dia baca, kemudian kaya kan dengan segala apa namanya penerbit ya, Hmm. kaya dengan apa namanya melihat berbagai macam tulisan dari penerbit, entah itu Scopus, entah itu yang tidak Scopus, gitu kan makin Hmm. berwarna dia nanti. Iya, iya. Oke, jadi yang poin satu ini adalah kita baca ya, baca jurnal, mempelajarinya gitu. Nah, kemudian Iya. kalau sekarang kan kalau kita membuat skripsi itu kan medianya adalah tulisan ya, Bu ya. Nah, Ya. apa sih kebiasaan-kebiasaan yang kita harus mulai lakukan supaya kita bisa menulis dengan baik dari sisi penulisan kalimat dan lain sebagainya gitu loh, Bu. Ya, Oh, dari sisi penulisan kalimat ya. ya Ini apa sih namanya pengalaman gitu tuh? saya sendiri ya, pengalaman saya sendiri ya. Kalau Ya. pengalaman saya sendiri sih ini apa namanya? Saya baca beberapa jurnal kan, Mas. Hmm. Misalnya saya pengen tahu teori tentang RBV, ya kan, Hmm. resource based view gitu kan. Nah, Hmm. ya, jurnal research based view itu kan banyak banget tuh, ya kan? Nah, Hmm. saya akan lihat apa namanya jurnal A, jurnal B, jurnal C, jurnal D tentang research based view. Kemudian saya ini kan apa namanya lihat lagi. Oh, ada yang ada persamaan, ada perbedaannya nih apa namanya cara menulis peneliti A, B, C, D apa namanya resource based view ini Hmm. dalam mengungkapkannya gitu di apa dalam jurnal Tulisannya. itu, dalam tulisannya gitu. Hmm. Nah, setelah itu nanti kan saya compile. Jadi saya Hmm. compile apa namanya yang nggak ada di sini saya masukkan, yang ada di sini saya masukkan. Kemudian saya lihat juga apa namanya topik penelitian saya. Oh ini ada beberapa memang yang harus saya apa reduksi karena
nggak nyambung gitu. Karena kan Hmm. apa namanya, dari situ kan akhirnya nanti kita halus, ya kan? Perhalus karena Hmm. kan dari beberapa jurnal dengan Iya. berbagai macam penulisannya, akhirnya kita menggunakan tulisan kita sendiri. Nah itu Mas, supaya kita tuh Hmm. plagiasi gitu. Hmm. Menghindari plagiasi tuh sebetulnya caranya dengan mengkompil apa jurnal A, B, C, D, E, kemudian kita gunakan dengan bahasa kita sendiri gitu. Hmm. Iya. Jadi ini ya, dari yang banyak itu kan akhirnya ngumpul jadi satu pasti kasar dulu ya. Kasar Iya, dulu, pasti kemudian kasar dihalus. dulu, dihalusin kan. Nah, kalau saya tuh, saya biasanya kuncinya tuh pakai SPOK, Mas. Subjek, Hmm. predikat, objek, kayak gitu. Jadi, Hmm. kalau ini misal satu kalimat, apa, kok aku nggak ngerti ya, apa, ini kok bahasanya carut-marut kayak gitu. Nah, aku nanti Hmm. akan ini kan, akan susun Hmm. subjeknya mana, predikatnya mana, objeknya Hmm. mana, kata keterangan mana, gitu. Atau kita Hmm. balik, iya. Misalnya kan juga kata keterangan di atas, terus subjek, Hmm. predikat, objek, kayak gitu. Karena Hmm. keterangan tuh bisa di terakhir, juga di awal, kayak gitu. Gitu gitu. Jadi kayak apa ya namanya, ya memang itu melatih. Kadang-kadang kan Mas, mereka tuh ngomong panjang lebar kan di jurnal itu, ternyata Hmm. kita bisa ringkas loh. Loh, Hmm. kok ini sama dengan ini ngomongnya, tapi sebetulnya ini intinya tuh mau mengatakan bahwa ini berpengaruh terhadap ini, kayak gitu kan. Ya Hmm. udah, aku akhirnya pakai titik koma, tahun berapa, titik koma tahun berapa, titik. Bisa disatuin, akhirnya yang misalnya tadinya 3 paragraf jadi 1 paragraf doang, gara-gara sebetulnya tuh dia ngomong sesuatu yang sama, Sama, kayak gitu. Jadi gitu. kita harus berani ngomong dengan kata sendiri. Jadi jangan apa ya Hmm. namanya, istilahnya takut-takut, kok nggak sama ya dengan jurnal yang kemarin. Memang nggak sama, memang harusnya nggak sama karena kan setelah Hmm. kita membaca semuanya, akhirnya kita memiliki tulisan kita sendiri gitu. Ya, tulisan kita Saya sih sendiri. seperti itu, iya. Oh, ya Bu, Iya. itu oke ya. Berarti kita pelajarannya adalah tadi mesintesiskan jurnal-jurnal tadi. Nah, sekarang dari Iya. sisi karirnya ya, kalau misalkan ada seorang mahasiswa yang pengen jadi dosen nih Bu, kalau di Mm-mm. luar konteks ini ya penelitian ya, kalau mungkin sekarang dari Mm-mm. sisi kontrak kerja dan lain sebagainya, nah kan ada banyak sekali kampus nih Bu, ya kampus-kampus Iya. ini kalau kita Mm. mau menjadi seorang dosen itu sebaiknya memilih kampus yang seperti apa ya Bu? Kriteria-kriterianya apa saja gitu? Sebaiknya ya memang yang pertama, kalau saya sih dulu memilih USW ya karena apa, hawanya Salatiga sejuk, seperti itu kan, Oke, lebih ke arah suka. Terus yang kedua, saya pikir, kampus tersebut juga apa, eee, jauh dari hingar-bingar perkotaan, memang oke, suasananya itu suasana belajar gitu oke, loh, Mas. suasananya Sehingga ya, kan nggak banyak mall kan di sini, nggak banyak ya, ya, movies kayak gitu kan. Jadi ya, benar-benar orang tuh kayak di Harvard kan suasananya memang memang belajar. ya, 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 Terus yang ketiga, ya memang iklim akademik dalam arti kata memang, apa ya namanya, kalau dosen itu kan ada, kalau dibilang kan, penaikan ini ya, selain golongan tuh kan juga ada ini ya, jabatan struktural jabatan fungsional ya. oke, Kalau fungsional. struktural itu kan kalau misalnya jadi dekan, jadi Hmm. struktural ya. Tapi kalau fungsional tuh kayak levelnya tuh ada berjenjang gitu loh, Mas. Pertama Hmm. dosen kan memang kita harus apa ya, kontrak dulu ya kan, Hmm. bukan dianalisis ya, kayak diamatin Dia apa namanya, monitor apakah ya. dia punya, iya, apakah dia Hmm. itu memiliki kompetensi yang baik, juga selain kompetensi kan dia harus juga bisa kerjasama kan, Mas. Tapi juga Hmm. di lain pihak, secara pribadi kan harus punya ini kan, Hmm. level level akademik yang baik. Level akademik kan diukur yang pertama kan asisten ahli, ya kan? Hmm. Terus dia naik lagi menjadi lektor, Hmm. jadi lektor kepala, dari lektor kepala jadi guru besar, kayak gitu kan? Jadi Hmm. profesor. Nah itu Ya, semua kan ada kumnya kan, Mas? Kayak ada perhitungan poin poin-poinnya. ya. Misalnya, Hmm. iya, Mas, ya Hmm. itu sudah mengajar berapa SKS kayak gitu, lalu dia dapat Hmm. penelitian, dia Hmm. penelitiannya itu dipublikasikan di jurnal mana, kayak gitu kan, itu Hmm. kemudian juga pengabdian masyarakatnya dia. Jadi dia itu paket komplit gitu loh, Mas. Dia Hmm. mengajar, meneliti, publikasi, sama
pengabdian masyarakat gitu. Gitu Pengabdian ya. masyarakat sesuai dengan keimunan. Nah, ini nanti ada kayak macam berapa poin yang dia peroleh. Nah, poin itu yang nanti akan akan dia masuk pada jabatan fungsional apa, asisten ahli atau lektor kepala gitu, seterusnya seperti itu. Gitu. Nah, itu ada kayak ada aturannya di dikti, ada aturannya. Oh ya, ada ini ya, ada peraturannya dari dikti ya. Tentang Iya, jenjang ini, benar. poinnya berapa, poin ini berapa gitu. Iya, benar. Iya. Oke. Soalnya kan kayak gitu kan nggak bisa ya, mereka juga menilainya dari indikator-indikatornya gitu. Iya. Oke, berarti Bu, kalau kita memilih tadi kan Bu Hani pilih karena suasananya nyaman dan sejuk ya. Sekarang kalau misalkan dari sisi komersil, maksud saya komersil itu gaji ya Bu ya, kita ngomongin langsung gaji aja. Nah, kalau sebenarnya dosen itu gajinya kalau menurut Bu Hani dibandingkan dengan kebutuhan hidup kita gitu ya, itu sebenarnya kurang, cukup atau banyak? Kalau kan sebetulnya di institusinya masing-masing ya, karena kan setiap institusi itu kan punya gaji pokok, tunjangan-tunjangan, ya kan, kemudian juga punya istilahnya insentif gitu kan, insentif kayak gitu. Kalau menurut saya kalau dijadiin sebagai pegangan hidup, maksudnya pegangan hidup apa ya? Maksudnya untuk kehidupan sehari-hari gitu ya. Ya kayaknya cukup sih. Hanya level Iya. cukup ya Bu ya? Kalau Ya sudah jadi kalau profesor juga? sebetulnya ya kalau misalkan kita melihat ini melihat cukup atau tidak cukupnya itu kan sangat-sangat individu sekali ya itu ya. Sangat itu namanya apa Mas itu? Subjektif, Sangat subjektif lah gitu. Iya, Tapi kalau tergantung hidupnya. menurut saya ada saya sendiri ya, kalau saya sendiri ya saya merasa baik lah. Baik ya. Saya tidak berkeluarga. Ya kan Pokoknya gitu cukup kan ya Bu ya? tergantung kan. Iya cukup lah. Iya. Iya. Terus kalau itu kan dari sisi ini ya komersialisasi artinya gajinya ya. Nah kalau kita misalkan sudah naik tadi ada jabatan fungsional kan, ada asisten ahli, ada dan lain sebagainya sampai profesor. Nah kalau kita sekarang bandingin apa yang kita terima gaji tadi yang saya tanyakan bukan dengan kebutuhan hidup kita, tapi gaji dengan pengorbanan kita untuk bisa sampai profesor. Jadi maksud saya kan tadi kan gajinya saya hubungkan dengan kebutuhan hidup. Ternyata kan tergantung individu masing-masing. Tapi kalau gajinya kita hubungkan dengan pengorbanan kita, dengan effort kita untuk meneliti, apalagi yang namanya jurnal kan harus bayar untuk masuk jurnal kan banyak juga yang bayar kan Bu. Nah itu gimana Bu? Menurut Bu Hani apakah cukup sih nggak sih pengorbanan kita sebagai dosen yang kuliah dari S1 sampai S3 penuh perjuangan, ini gajinya segitu gitu loh. Karena kan memang ada dosen-dosen yang ngobjek ya Mas ya. Ya. Nah Itu gimana Bu? Selain dari dia punya jabatan fungsional, tapi kan dia juga menjadi dosen tamu di sana, menjadi gugus tugas di sana, dosen terbang di sana. Artinya tuh dia tuh kalau dari gaji memang biasa Mas, tapi kalau dari penghasilan mungkin luar biasa. Karena dia ngobjek kemana-mana gitu loh. Karena dengan keilmuan yang dia miliki itu dia bisa menjadi staf ahlinya siapa kayak gitu ya. Kemudian dia juga bisa mendapatkan penelitian yang mungkin nilainya juga fantastis kayak gitu kan. Dia juga menjadi istilahnya penasehatnya siapa kayak gitu, atau bikin pusat studi apa yang nanti akhirnya dia menjadi pembicara di mana-mana. Kan itu tergantung kreativitasnya setiap dosen ya. Setiap orang kan memiliki dalam tanda kutip panggungnya masing ya. Berarti ini ada kreativitas ya Bu ya? Maksudnya nggak hanya di kampus kita aja, domisili kita kan kita bisa mungkin ngajar di mana atau dan tergantung jadi passion pembicara. pribadi setiap dosennya itu, setiap passion. Jadi kan kayak gini ya, misalnya ada yang aku cukup sampai di level ini, toh aku juga nggak membutuhkan ini itu kayak gitu. Tapi ada juga yang orang punya passionnya nggak bisa, saya harus ke sini ke situ. Jadi memang ini ada hubungannya dengan minat, aktualisasi diri, passion seseorang kayak gitu kan. Kemudian juga ya berbagai macam faktor sih menurut saya. Karena kan setiap orang kan gini loh, ada yang kepengen
sekali, tapi ada yang aku sampai level ini masih cukup kok, kayak gitu, sudah cukup gitu. Kapasitasku sampai di sini aja. Meskipun dia bisa lebih, tapi kayak dia nggak mau gitu loh. Tapi ada juga orang yang sebetulnya biasa-biasa, tapi karena passionnya besar, ambisinya tinggi, kayak gitu, akhirnya dia kemana-mana, kayak gitu. Ya itu kan Mas mempengaruhi untuk menjadi seperti itu, kayak gitu. Oh gitu, ya. Jadi kita dituntut untuk bisa kreatif ya, kreatif dengan karir kita, dengan ilmu yang kita miliki kan Bu. Nah terus sekarang kalau ada satu hal yang ingin saya tanyakan, kalau kita jadi dosen kan harus ini ya penelitian ya Bu ya, atau namanya apa ya Bu, mengajar, meneliti ya Bu ya, Tridharma kan ya. Nah yang meneliti kan banyak sekali, apalagi kita diwajibkan untuk menulis di jurnal internasional. Nah jurnal internasional itu kan bayar Bu ya. Nah kalau kita misalkan masuk di sebuah kampus, apakah kampus ini bisa mensupport kita uang untuk membayar itu, gitu loh? Apakah semua? Iya betul, ada supporting juga dari PR1, dari PR5 kayak gitu. Cuman ya kadang-kadang ini dibatasi, misalnya setengahnya atau berapanya kayak gitu. Ya tergantung kebijakan tiap-tiap kampusnya ya. Dan kadang-kadang juga kalau kita punya hibah penelitian gitu, itu ada item untuk biaya publikasi. Memang udah diagendakan dalam budgetnya itu. Oh gitu. Kalau misalnya, karena kan kalau kita dapat hibah itu kan biasanya luaran itu apa, buktinya kamu bisa melakukan penelitian kan kamu dipublikasikan kan. Nah makanya ada budget di situ berapa puluh juta gitu untuk publikasi kayak gitu. Tapi sebetulnya ada juga nih perdebatan kok Mas di situ. Kenapa harus Scopus? Kayak gitu tuh masih diperdebatkan juga. Apakah Scopus itu yang punya reputasi yang paling bagus kayak gitu? Karena kan ada sekarang tuh kayak model mafia pendidikan juga kan yang istilahnya dia nggak menguasai bahan bakunya tapi tiba-tiba kalau kita mau publikasi dia minta kita bayar kayak gitu. Padahal kan ada keringat kita di situ, ada dia kan sebetulnya juga mendapatkan ini kan bahan bakunya dari kita kan untuk bisa ini kan. Nah, itu menjadi perdebatan beberapa orang yang nggak suka Scopus, ada juga yang suka Scopus kayak gitu. Di beberapa grup dosen kayak gitu. Nah itu yang saya sekarang ini sedang bertanya-tanya sebenarnya itu sih. Karena kan Scopus itu kan kita bayar lah, kenapa kok gitu, padahal kita yang nulis kan gitu kan Bu ya. Sebetulnya ada yang nggak bayar sih Mas, sebetulnya ada yang nggak bayar, kayak jurnal-jurnal bereputasi. Cuman kalau yang nggak bayar itu kan sebetulnya kayak Elsevier gitu kan juga ada yang Elsevier itu kan nggak bayar juga kan, cuman lama ininya. Sementara kadang-kadang syarat untuk kita lulus S3 misalnya harus terpublikasi kayak gitu kan. Itu yang jadi pertanyaan. Sementara kok lama kayak gitu. Nah itu. Jadi benar tadi kata Bu Hani ada mafianya itu sih. Jadinya kita makanya nanti kalau kita jadi dosen kan harus pintar-pintar nyari uang, dalam tanda kutip kan kita harus dapat hibah, dapat apa supaya kita tetap bisa kencang penelitiannya juga kan Bu. Dan itu kan juga bisa, dan itu menjadi syarat. Nah masalahnya itu seperti lingkaran setan Mas itu. Jadi kenapa kita akhirnya gencar-gencar publikasi walaupun ngeluarin duit kayak gitu, karena itu menjadi syarat kita untuk naik ke profesor atau naik ke lektor kepala kayak gitu persyaratannya itu. Nah akhirnya ya pinter-pinternya kita mengatur gaji kita gitu loh. Kalau misalnya nggak ada dukungan dana dari universitas yang tempat kita mengajar kayak gitu. Iya itu yang penting sih. Kalau ada dukungan dananya sih nggak masalah, tapi kan kadang-kadang tidak full komitmen gitu loh, tidak semuanya. Misalnya harus publis biaya 15 juta, cuma dikasih 6 juta doang misalnya. Nah, itu kan masa ngambil dari gajinya aja 6 juta contoh gitu ya. Gaji dari dosen 6 juta, udah dibuat Scopus semua nggak mungkin kan. Tapi kadang-kadang tuh ini Mas, ada model kayak kayak investasi gitu loh Mas. Mudah nggak? Ada return on investment gitu loh. Kayak misalnya nggak apa-apa deh aku keluarin jor-joran uang buat kesini ke situ ikut seminar ini dalam rangka untuk ngejar karir kan. Nah mungkin dari situ kemudian return on investment-nya tuh misalnya dia dapat profesor gitu ya. Nanti kalau dia udah dapat profesor kan dia bisa menjadi
pengajar di mana, balik modal gitu loh Mas, gitu Oh loh. Kayak gitu. awal-awal tuh kayak bersakit-sakit dahulu gitu loh. Hmm, Kayak gitu. Ya itu iya, tergantung, makanya kan aku garis bawahi tiap-tiap orang kan beda gitu. Ada iya yang sih Bu. kok dadak koyo ngono barang sih kayak gitu kan, ada yang seperti itu kan. Ya Iya. udah aku ya lektor aja misalnya kayak saya lektor aja deh. Terus pokoknya ya inilah apa namanya mampunya cari jurnal yang biasa-biasa aja kayak gitu. Ya tapi Iya, memang iya. akhirnya kita jadi biasa-biasa aja juga sih gitu. Ya Hmm, tergantung orang masing-masing sih. Iya. hmm. Iya. Iya. Mantep banget ini Iya. pembicaraannya ya. Iya, soalnya kadang itu tuh juga kayak investasi juga kan, Mas. Iya sih. Tapi ya kalau investasi gitu, gini ya, misalkan gajinya nggak banyak. Makanya sih tadi saya di awal tanya sama Bu Hani kan, kita harus pinter-pinter milih universitas kan Bu. Nggak boleh sampai universitasnya aja bantu kita penelitian aja susah, misalnya gitu ya. Atau gajinya Iya, malah cuma sedikit, betul. kan kita gimana mau bayar Scopus, mau bayar penelitian, dan lain sebagainya Iya, kan gitu ya iya. Bu. Tapi Mm-mm. kan ada tunjangan itu, Mas. Kayak kalau selain dosen itu kan ada tunjangan apa kayak serdos, sertifikasi dosen. Nah, Iya, kayak gitu. Nah, tergantung dosennya juga sih mau buat iya beli sih. pintu, buat jendela, atau mau untuk peningkatan dia ini keilmuannya dia. Kan orang kan Eh, juga bebas kan. iya, iya juga sih ya. Ada juga yang istilahnya rumahnya sederhana tapi jabatannya tuh panjang banget gitu Oh kan, iya, gelarnya kayak gitu tapi rumahnya biasa-biasa aja. hmm, Kan ya tergantung kan setiap orang eh, punya ya apa ya passion, ambisinya mm-mm. masing-masing. Jualannya gimana ya? Ya iya betul. Jualannya jadi dosen. Oke Bu, Iya. satu lagi deh pertanyaan buat Bu Hani ini. Ini waktu yang saya rekam ini satu pertanyaan terakhir ya. Nanti kita ngobrol lagi nggak apa-apa. Iya. Mau curhat nggak apa-apa. Iya. Ini Bu. Oke, kalau kita misalkan nanti jadi dosen ini, dosen apa ya, yang sudah mapan mungkin ya. Nah, kalau Mm-mm. tips-tips apa supaya kita bisa masuk jurnal. Jurnalnya nggak usah yang bagus-bagus banget lah, maksudnya kayak jurnal Indonesia aja, Sinta aja. Eh, Mm-mm. supaya kita masuk ke situ itu apa sih Bu tipsnya? Susah nggak sih gitu? Susah nggak? Terus tipsnya apa gitu? Iya. Pertamanya kalau aku mau masukin ke jurnal, aku lihat tipikalnya jurnalnya dulu. Oke, Jurnal itu kan tipikalnya. ada skopanya kan, Mas. Hmm, Maksudnya ini wilayah entrepreneurship atau wilayah ekonomi atau wilayah akuntansi kayak gitu kan. Nah, hmm, tapi juga ada apa ya namanya jurnal yang multidisiplin gitu. Nah, itu yang hmm. pertama. Yang kedua, metode yang mereka biasa bahas itu campuran atau kualitatif semuanya atau kuantitatif saja Jadi, gitu kan. oh Kita sebentar. harus Jadi lihat, metode itu iya. ngaruh sih Bu ya? Iya, karena kayak di Oh, jurnal kayak di Undip itu kebanyakannya tuh kuali. kuantitatif, Oh, kuanti. kuanti. Oh, jadi Iya. ternyata kalau tipikalnya dia kuanti ya kita masuk yang kuanti aja gitu ya maksudnya. Kuanti, iya. Yang Oh, kuali nggak gitu. bakalan diterima Oh, gitu. gitu. Walaupun topikalnya sama, Miss. Hmm, Iya, ini tapi gaya ya tadi gaya selingkungnya selingkung ya. gitu. Hmm, Iya. iya ya, Bu. Terus juga apa ya namanya? Kita lihat kan di arsipnya. Arsip tuh apa kumpulan-kumpulan apa yang sudah Udah list terbit kan, ya. Hmm, sudah terbit kayak gitu. hmm, Kita lihat tipikalnya dia judul-judulnya tuh apa aja sih yang bisa masuk hmm, di situ. Kalau saya lihat tuh gitu. Oh, kayak gini, gini, gini. Oh, ini kok mirip ya punya aku. Berarti kemungkinan aku bisa nih. Ini ada yang sama dengan itu, tapi topiknya berbeda. Tapi dari cara dia pembahasan, mengungkapkan ini, itu hmm, kita bisa membaca tuh kayaknya bisa masuk kayak gitu. Terus hmm, juga biasanya jurnal-jurnal itu tuh ada titik jenuhnya ya, Mas. Kalau misalnya udah hmm, itu terus yang apa ya namanya dimasukkan dalam jurnal tersebut itu biasanya mereka akan apa namanya akan diskualifikasi kayak gitu. Dia juga hmm, pengen something new gitu loh yang hmm, yang kita tawarkan di dalam jurnal tersebut. Jadi hmm, memang pinter-pinternya kita apa ya namanya membangun konsep yang matang, kemudian judulnya juga jangan yang standar kayak gitu. Judulnya tuh hmm, dibikin catchy, orang hmm. penasaran, unik, tapi nggak menyimpang dari tujuan penelitian Isinya. kita gitu. Ya, Hmm, misalnya pakai tanda tanya atau
pakai titik 2 apa gitu. Jadi orang akan apa ya namanya tertarik walaupun sebetulnya mungkin isinya sebetulnya isinya ini ya, tapi judulnya menarik perhatian dulu kayak gitu. Terus juga apa ya namanya? Iya, kita harus tahu juga level ininya, level akreditasinya. Kan ada yang Sinta berapa, Sinta 3, atau Sinta 2, atau Sinta 4, kayak gitu kan. Nah, itu juga mempengaruhi juga sih, apa namanya, sisi ketat tidaknya seleksi. Kalau semakin dia Sintanya tuh tinggi, kan semakin ini kan, Mas, semakin, apa ya, semakin dia peras lagi mana yang paling bagus gitu kan. Oh, Karena kan, gitu. waiting line. Jadi antriannya itu kan banyak banget yang mau masuk situ. Jadi pasti dia akan pilih sesuatu yang different ya. Something new kayak gitu yang apa ya namanya yang bisa jadi portofolionya mereka kayak gitu. Jadi memang pertama-tama yang kita harus lihat tuh ini apa namanya kontennya itu dia tuh isinya tuh tentang apa ya skopanya, metode yang digunakan apa. Jangan sampai itu kan menunggunya di yes kan aja. Yes maksudnya kan pertama kali masuk itu kan kita tuh diuji plagiasi dulu loh, Mas. Maksudnya ini plagiator apa enggak gitu loh. Nah, setelah lulus oh ini enggak plagiasi kayak gitu. Oke, itu seleksi pertama. Terus yang kedua mereka akan lihat tuh yang masuk ke kita itu apa namanya judul-judulnya sama apa berbeda. Terus yang unik yang mana? Itu ini akan ada seleksi alam kayak gitu. Jadi kayak ada yang tersingkir dengan walaupun tidak plagiasi tapi kalau misalnya kok ini kok biasa-biasa aja ya gitu-gitu. Nanti mereka akan lihat gitu loh. Mungkin ini masuk tapi antriannya mungkin panjang kayak gitu. Mereka akan cari yang bagus memang benar-benar bagus. Menurut saya seperti itu ya proses walaupun saya belum jadi editor. Tapi kok saya punya gambaran ya kayak gitu akhirnya gitu. Karena saya kan pernah ditolak juga. Oh iya ya kayaknya punya aku tuh nggak ada sesuatu yang baru, sesuatu yang wow gitu, efek wow gitu. Ya biasa aja. Sementara jurnal yang masuk tuh mereka itu menawarkan banyak hal yang menarik gitu loh. Jadi ya jelas lah punya aku tersingkir orang yang masuk aja yang judulnya kayak gini keren-keren kayak gitu. Nah akhirnya aku belajar kan, oh berarti tulisanku harus berubah nih gaya selingkuhnya dibikin seperti mereka, terus konsepnya dibikin tambahin yang memang rada cetar gitu yang nggak biasa dipakai kayak gitu-gitu. Nah akhirnya kita punya apa sensitivitas sendiri gitu loh untuk kreatif kayak gitu ya. Kayaknya lama-lama terasa gitu. Semakin sering memasukkan dalam jurnal, makin ediktif malah kadang-kadang tertantang. Oh kayak gini toh, oh kayak gini, oh iya ya kayak gini. Maksudnya kok aku kok apa ya menulisnya kok standar sih padahal bisa ditulis kayak gini ya kayak gitu. Jadi kayak ada kunci-kuncinya sih memang. Iya. Menarik banget. Iya. Iya. Ya, semoga memang apa ya namanya memang kreativitasnya tuh diuji kayak gitu kok, Mas. Maksudnya kata yang sama bisa menjadi maksudnya makna yang sama tapi ditulis dengan kata yang berbeda menjadi orang lebih menarik gitu. Padahal maksudnya kan sama kan. Iya gitu ya. Iya, padahal maksudnya sama tapi dia kata-katanya lebih kayak eye-catching, lebih ini ya lebih menarik ya. Oke, semoga bermanfaat Bu. Terima kasih Bu Hani. Sama-sama Mas Doni. Sesi recordingnya saya matikan. Iya. ini untuk ibadah yang sesi recording. Membagikan cerita kepada teman-teman. Iya, makasih Bu. Yang ada tulisan-tulisan apa namanya? Yang ada kata-kata manusia-manusia yang disebutkan tadi di-delete ya. Iyalah. Nanti habis ini ada lagi kok, kita lanjut lagi. Iya. Makasih Bu Ani ya. Sama-sama ya.